A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab hukmi hukumnya mani'iz zakati, orang yang mencegah zakat. Jadi bab yang akan menjelaskan bagaimanakah hukumnya orang yang mencegah zakat, atau dia sudah nisab tapi tidak mau zakat. Nah, itu sama saja namanya mencegah zakat. Hadatsana Abul Yaman Al-Hakam Ibnu Nafi'in akhbarana Syu'aib Ibnu Abi Hamzah Ani Zuhri hadatsana Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'udin anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abu Hurairah, lama ketika tuwfiya diwafatkan siapa Rasulullah utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, wakana dan ada siapa Abu Bakrin Abu Bakar radhiyallahu anhu, wa kafaro dan kufur artinya murtad, man orang, kafaro yang kufur siapa orang, minal arabi dari orang-orang Arab. Faqala baka berkata siapa Umar radhiyallahu anhu, kaifa bagaimanakah tuqatilu akan memerangi engkau Abu Bakar anasa kepada manusia. Wa qad qala sungguh telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Umirtu diperintah aku an uqatila supaya membunuh aku, maksudnya memerangi an-nasa kepada manusia, hatta yaqulu sehingga berkata mereka la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah. Jadi orang yang mengucapkan kalimat tauhid. Faman maka barang siapa qolaha yang mengucapkan ha pada kalimat tauhid, faqad asoma maka sungguh telah menjaga dia minni dariku Nabi malahu pada hartanya, wa nafsahu dan pada dirinya, illa kecuali bihaqihi dengan haknya harta, haknya diri, wa hisabuhu dan hisapannya orang, perhitungannya, hisapannya ala wahi atas Allah. Sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia menceritakan bahwa ketika Rasulullah wafat dan Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, jadi pengganti setelah Nabi, namanya khalifah itu artinya pengganti. Dan pasca wafatnya Nabi, orang-orang Arab itu ada yang kufur kembali. Jadi asalnya mereka ya kafir, menyembah berhala, menyembah patung, kemudian mereka masuk Islam. Nah, setelah Nabi wafat mereka kembali lagi kafir. Bahkan ada yang kembali mengikuti atau menjadi pengikutnya Musailimatul Kadzab. Dan ada juga yang mereka ya tetap Islam tetapi tidak mau membayar zakat, karena mempunyai pemahaman bahwa zakat itu hanya pada zaman Nabi. Mereka berdalil khud min amwalihim sodakotan tutohiruhum wa tuzakihim biha, dan seterusnya. Di dalam dalil itu yang diperintah oleh Allah untuk menarik zakat itu Nabi. Nah, Nabi wafat berarti sudah nggak berlaku itu. Nah, itu pemahaman beberapa orang. Jadi ada yang mereka setelah Nabi wafat itu, ada yang kemudian keluar dari Islam, kembali menyembah berhala, menjadi pengikutnya Musailimatul Kadzab. Musailimatul Kadzab itu mengaku-ngaku Nabi, tapi ada juga yang mereka tetap Islam tapi tidak mau zakat. Nah, itu masuk mencegah zakat itu. Nah, terus Umar bertanya kepada Abu Bakar, terus bagaimana cara kamu memerangi manusia, orang-orang yang dia masih tetap Islam tapi tidak mau bayar zakat, itu bagaimana? Kalau orang yang murtad menyembah berhala itu jelas ya. Lah sekarang dia masih Islam, dia masih sholat, tapi tidak mau bayar zakat. Piye tindakan kamu? Sedangkan Nabi sendiri menegaskan
saya diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mau menyatakan la ilaha illallah. Nah, padahal dia sudah menyatakan la ilaha illallah. Itu tadi, dia masih Islam, masih sholat. Dan barang siapa yang telah membaca kalimat tauhid, maka dia telah menjaga dirinya, hartanya dari kunabiatnya, tidak boleh diperangi. Kecuali haknya diri, haknya harta. Artinya haknya itu sudah sesuai dengan garis aturan dalam agama. Ada orang-orang tertentu yang memang dia boleh untuk dikisos, dibunuh karena dia membunuh lah itu, atau diambil hartanya sebagai menetapi dalil. Tapi hisapan mereka, hitungannya itu ada pada Allah. Urusan hatinya, urusan hartanya diri saya itu ada pada Allah. Faqala berkata siapa Abu Bakar, wallahi demi Allah, la uqatilanna, niscaya akan memerangi sungguh saya, man pada orang, farroko yang telah memisahkan siapa orang, memisahkan atau membedakan, baina sholati diantaranya sholat, wa zakati dan zakat. Wa inna zakata maka sesungguhnya zakat, hakul mali kewajibannya harta, haknya harta ini kewajibannya harta. Kalau sholat itu haknya diri, jadi haknya orang hidup ini ya harus sholat. Kalau haknya harta apa? Mengeluarkan zakat. Lau manauni seandainya mencegah mereka kepadaku Abu Bakar, anakon pada anak kambing betina, kanu ada mereka yu'adunaha yang telah mendatangkan mereka pada anak kambing betina ila Rasulillahi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqatatuhum niscaya akan memerangi saya pada mereka, alaman iha atas mencegah pada anak kambing. Nah, setelah Abu Bakar ditanya oleh Pak Umar tentang tindakan Abu Bakar bagaimana menghadapi orang-orang yang masih tetap sholat, masih Islam, tetapi dia tidak mau zakat. Alasannya zakat itu hanya pada zaman Nabi saja. Nah, itu bagaimana? Abu Bakar menegaskan, sungguh saya akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Artinya dia sholat 5 waktu mau, tapi zakat tidak mau. Itu namanya memisahkan antara sholat dan zakat. Nah, jadi orang-orang yang tidak mau zakat akan saya perangi. Berarti dia telah mengingkari perintah Allah. Sesungguhnya zakat adalah haknya harta. Demi Allah, seandainya mereka mencegah kepadaku anak kambing, yang mana pada zaman Nabi mereka mau mendatangkan zakatnya. Enggak ada zakat anak kambing, enggak ada. Ini contoh. Pada zaman Nabi mereka mau melaksanakan zakat, tapi setelah zaman saya sekarang mereka mencegah, mereka tidak mau menyerahkan zakat, akan saya perangi mereka. Jadi artinya bahwa yang diperangi oleh Abu Bakar bukan hanya orang-orang yang murtad, yang keluar menyembah berhala, tapi termasuk orang yang masih tetap di dalam Islam tetapi terang-terangan mereka tidak mau zakat. Itu yang juga akan diperangi oleh Abu Bakar. Nah, berarti kalau diperangi itu berarti bagaimana ya? Dianggap sudah bukan Islam. Lo masih sholat, iya, tapi nggak mau zakat. Sholat, zakat itu satu paket. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan aqimus sholata wa atuz zakah, itu sampai kurang lebih 82 kali. Allah berfirman, aqimus sholata wa atuz zakah, artinya perintah sholat dan membayar zakat ini diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya kalau orang itu meskipun sholat tapi tidak mau membayar zakat, tetap berarti sholatnya tidak ada artinya. Qala berkata siapa Umar radhiyallahu an, fawallah maka demi Allah, ma huwa tidak ada ini tindakan Abu Bakar ila kecuali an bahwasanya qad syaraha sungguh telah melapangkan
Siapa Allahu Allah sodro pada hatinya Abu Bakrin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fa'araftu maka mengetahui saya annahu bahwasanya memerangi orang yang tidak mau zakat yaitu al-haqqu hak atau benar. Rawahul Bukhari fi kitab zakah. Setelah Abu Bakar menyatakan yang tegas tadi, pokoknya orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat, mereka tetap akan saya perangi. Demikian itu kemudian oleh Umar dikomentari, demi Allah bahwa tidak ada tindakan Abu Bakar itu kecuali karena Allah telah melapangkan hatinya Abu Bakar. Luar biasa. Jadi Umar bin Khattab sendiri akhirnya yakin bahwa Abu Bakar yang selama ini dikenal orangnya lemah, ya, kata Ibu Aisyah sendiri dikatakan orangnya cengeng. Tapi ketika menghadapi permasalahan yang berat, ternyata dia bisa mengambil keputusan yang tepat dan tegas, ya, tepat dan tegas, benar dan tegas. Makanya Umar memuji, betul-betul Allah telah melapangkan hatinya Abu Bakar. Dan akhirnya saya tahu bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar gegara tidak mau membayar zakat, itu hak, itu benar, itu harus, itu ya, harus diperangi. Itu orang yang tidak mau membayar zakat atau sudah nisab tapi tidak mau zakat. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu ya. Maka kita harus jujur kepada Allah. Kalau memang sudah nisab, baik itu harta maupun zakat apa saja, ya dilaksanakan. Sebab kalau kita sudah lama jadi orang iman, tapi kok kemudian mencegah zakat, ini tanpa kita sadari berarti diri kita salah mengingkari Allah. Mengingkari Allah. Nah, orang sholat 5 waktu saja nggak ada artinya kok kalau dia tidak mau bayar zakat. Justru gandengannya sholat itu membayar zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Hadatsana Musa bin Ismail hadatsana Hamad akhbarana Bahzun Ibnu Hakim wa hadatsana Muhammad bin Ala wa akhbarana Abu Usamah an Bahzi bin Hakim an abihi an jadihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, fi kulli saimatin, di dalam setiap umbaran, yaitu ibilin, 1 ekor onta, fi arba'ina, di dalam 40 ekor, bintu labunin, anak onta betina, umur 2 tahun masuk 3 tahun. Nah, ini panjang nih ya. Jadi setiap onta umbaran yang jumlahnya 40 ekor, orang itu punya onta jumlahnya 40 ekor yang diumbar, ini diumbar itu dilepas bebas, dia nggak pernah belikan umpan, nggak pernah ngasih minum, bebas. Kalau sudah mencapai 40 ekor, maka zakatnya itu 1 ekor onta, yaitu anak onta betina umur 2 masuk 3 tahun, itu zakatnya. Wala yufarraku, dan tidak boleh dipisahkan apa ibilun, onta, an hisabiha, dari hitungannya onta. Dan seseorang tidak boleh memisahkan dari hitungan atau dari jumlah ontanya, untuk menghindari supaya tidak terkena zakat. Dipisah waktunya zakat, ya, misalnya tadi 40, tidak dijadikan satu kandang atau satu tempat. Jadi seolah-olah dia punya hanya 20 ekor atau 30, ya, sementara yang 10-nya barangkali dipisahkan, diungsikan kemana gitu. Tujuannya untuk menghindari zakat. Apa dikira Allah tidak tahu? Itu tidak boleh itu. Man, barang siapa aktoha, yang memberikan pada 1 ekor anak onta betina umur 2 masuk 3 tahun, maksudnya yang zakat tadi, orang yang menyerahkan zakat 1 ekor anak onta umur 2 masuk 3 tahun, mu'tajiron, dengan mencari pahala. Nah, jadi
orang mengeluarkan zakat itu bukan hanya sekedar kewajiban, itu juga sedekah. Sedekah itu, makanya diniati mencari pahala, termasuk panjenengan mengeluarkan zakat perdagangan misalnya, karena dia punya perdagangan, atau ya zakat emas 2,5%, itu sedekah itu. Memang itu kewajiban, tapi selain melaksanakan kewajiban, itu juga dihitung oleh Allah sebagai sedekah. Maka diniati mencari pahala. Qala berkata Ibnul Ala, mu'tajiron biha, lafadznya maksudnya ada bihanya. Mu'tajiron mencari pahala, biha dengan zakat atau dengan bintu labunin tadi. Falahu, maka bagi orang yang zakat, ajruha, pahalanya zakat. Kalau memang dia niatnya mencari pahala melalui zakat yang dikeluarkan itu, maka dia juga akan mendapatkan pahala dari zakat yang dia keluarkan. Waman, dan barang siapa mana'aha, mencegah pada zakat, mestinya dia sudah mengeluarkan zakat tapi tidak mau mengeluarkan. Fa inna, maka sesungguhnya aku akhidhuha, orang yang mengambil pada zakat. Wasyataro, dan setengahnya malihi, hartanya orang, azmatan, sebagai ketetapan, min azamati, dari beberapa ketetapannya, Rabbina, Tuhanku, azza, maha mulia, siapa Allah, wa jalla, dan maha agung. Barang siapa yang mencegah zakat, tidak mau mengeluarkan, maka kata Nabi, saya yang akan mengambil zakat itu, paksa artinya, dan ditambah setengah dari hartanya. Tapi ini dimansuh ya, yang setengah dari hartanya ini enggak, ya tetap hanya zakatnya saja sebagai ketetapan dari Tuhan kita azza wajal. Laisa, tidak ada, li ali Muhammadin, bagi keluarganya Muhammad, minha, dari zakat, apa syai'un, sesuatu. Dan bagi keluarga Muhammad, keluarga Nabi, jadi kalau yang masih ada bau-bau keluarga Nabi, di sekarang katanya Habib, kalau itu betul Habib, betul masih ada hubungan kerabat Nabi, maka mereka haram hukumnya makan zakat, nggak boleh. Jadi keluarga Nabi, zuriyahnya Nabi, anak cucu Nabi itu tidak boleh mendapatkan bagian zakat, haram, nggak boleh. Tapi nggak tahu, ngerti nggak itu Habib itu. Kalau dia betul Habib ya, ada jalur silsilah betul dari zuriyahnya Nabi, dia tidak boleh menerima zakat, hukumnya haram.